Pagi ini kita akan sama-sama belajar. Saya juga akan belajar sebelum nanti ada yang melanjutkan. Sekian waktu ini salah satu tugas yang diberikan buat kami beberapa para pemimpin itu untuk membangun iman, menaikkan iman dan membuat video klip untuk 15 tahun ke depan. Ya, Bapak Ibu tahu setiap kali sebelum ibadah itu ditampilkan dan dideklarasikan. Nah, dari setiap video klip yang dibuat itu tidak ada yang kecil. Bahkan unit sekretariat yang orangnya cuma 2 itu minta gedung sampai 3, gede segede-gedenya berapa lantai. Itu sebuah iman. Itu sebuah iman, itu sebuah bangunan ilahi istilah saya. Nah, ketika saya dalam proses pembuatan itu kami banyak dibantu BMN, dapat gambar-gambar, video klip semua yang sangat ajaib, yang sangat wow. Kita minta stadion demi stadion, kita minta KKR demi KKR. Dan hari itu ketika itu sudah mulai diputar, ada sebuah pertanyaan kecil di hati saya, Tuhan, sanggup gak ya kami ini, sanggup gak ya untuk 15 tahun mengerjakan bangunan ilahi yang sangat ajaib. Dari kita dari 7 unit sekarang jadi 42 unit dan semuanya punya impian dan punya iman yang sangat ajaib. Sampai Tuhan bilang, "Nak, kamu belajar tentang ada material-material atau bahan-bahan untuk sebuah struktur bangunan ilahi yang Alkitab catat." Dan waktu saya pelajari, saya bersyukur ada pengharapan yang sangat besar dicangkokkan dalam hati saya. Kita hari ini akan belajar tentang 3 pohon. 3 pohon dalam bait Allah itu adalah material untuk sebuah struktur bangunan ilahi. PPT-nya boleh ditampilkan. 3 pohon ini adalah bahan-bahan yang dipakai untuk bait Allah yang dicatat di Alkitab. 3 jenis kayu. Bapak Ibu, kita sering pengurapan ya Bapak Ibu, sering pengurapan. Salah satu yang kita sering pakai itu ada minyak dari pohon ini yang dicatat di Alkitab. Nanti kita akan belajar sama-sama dari 3 pohon di bait Allah. PPT-nya ada, sudah dimasukin. Dan kenapa kita perlu sama-sama belajar ini? Saya perlu kita semua benar-benar punya iman yang sangat besar, punya kepercayaan di dalam Tuhan yang sangat dalam, bahwa sungguh-sungguh yang Bapak Ibu tulis di setiap kertas kemarin dimasukin Yom Kippur, yang kita tulis dan kita buat di video klip itu sungguh-sungguh akan terjadi sesuai dengan imanmu dan iman Tuhan yang akan dicangkokkan. Amin. Bapak Ibu percaya? Yang di belakang kayaknya kurang percaya. Bapak Ibu percaya? Dan waktu ini mulai diposting, Bapak Ibu, mulai diposting di sosial media, kami membangun iman. Bapak Ibu mau tahu, ada cukup banyak DM yang masuk, entah itu ke akun kami atau bahkan juga ke akun ibu juga, yang mentertawakan mimpi kita. Dia berkata, jangan mimpi di siang bolong. Itu benar-benar ada Bapak Ibu. DM message yang masuk, bangun, jangan mimpi di siang bolong, tahu diri. Yang kalian minta terlalu besar. Itu ada olokan, ejekan, nyinyiran yang seperti itu. Dan saya sambil baca langsung saya hapus, karena itu sesuatu yang ya namanya bahtera ya, dari zamannya Nuh juga selalu udah pasti diomongin. Kan kita adalah bintang, amin Bapak Ibu. Pasti kita diomongin. Cuman saya mau kita sama-sama beriman pagi ini bahwa apa yang kita buat, semua yang kita imani itu sungguh-sungguh dari hati Tuhan, yang Tuhan juga sangat rindu itu terjadi. Yang pertama dari 3 pohon di bait Allah ini, yang pertama kita semua tahu pohon aras yang kita sangat sering pakai untuk pengurapan. Bapak Ibu, saya pelajari dari tabernakelnya Musa sampai baitnya Salomo, tidak ada kayu lain dari 3 jenis kayu ini yang dimention ataupun disebut. Salah satu yang pertama kita belajar ini adalah pohon aras. Pohon aras itu dipakai buat seluruh dinding-dindingnya bait Salomo. Firman-Nya berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi apa Bapak Ibu?
menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi kalau kita makin padat, makin berisi ya secara roh, nggak cuma secara daging, itu kita benar-benar mengalami yang namanya ditanam di bait Allah dan kita bertumbuh menjadi gemuk, bukan cuma gemuk Bapak Ibu, tapi harus segar. Bukan menjadi gemuk dan jadi malas, enggak, tapi harus segar. Nah, ini salah satu berkat pengurapan dari minyak aras yang kita tuh juga harus punya. Ini sesuatu yang sangat ajaib karena hanya 3 kayu ini yang dipakai di bait Allah. Tidak ada kayu yang lain. Dan kita mau pelajari, nanti ada satu yang terakhir yang sangat menghibur buat saya dan sangat menguatkan. Kekuatan pohon aras saya nggak akan bahas terlalu banyak. Ini sangat sering dikhotbahin. Dia punya sebuah ketahanan dan keperkasaan yang sangat ajaib. Kalau pohon lain itu tingginya cuma sekian meter, dia bisa tumbuh sampai 30 sampai 60 meter. Dia sangat tinggi dan dia bisa hidup sampai ratusan tahun. Anehnya, dia makin tua, makin kuat. Jadi ini sebuah kekuatan yang harus kita punya. Coba ngomong sama sebelahnya, kamu makin dewasa makin kuat. Makin tambah umur, kamu makin perkasa. Ini berkatnya pohon aras. Ya, dan dia punya, kenapa dia makin tua makin kuat? Akarnya dalam dan sangat dalam menembus sehingga dia tidak pernah kekurangan yang namanya nutrisi. Dia mampu bertahan di padang gurun, dia nggak mudah lapuk, bahkan yang namanya serangga, jamur, fungi itu nggak suka tinggal di dalamnya. Karena ada sebuah kekuatan, ada sebuah daya tahan yang sangat ekstrim juga, sehingga dia bisa bertahan bahkan sampai di kondisi yang sangat ekstrim. Dan kerennya ini, pohon ini tuh sangat wangi. Dia bahkan ketika sudah mati pun, kayu yang sama sampai 20 tahun masih mengeluarkan wangi. Masih mengeluarkan sebuah legacy. Sampai hari ini khotbah Pak Petrus Agung itu masih tiap hari muncul. Yang baru diupdate yang padahal beliau sudah almarhum. Sampai pohon ini sudah mati pun bau harumnya tetap akan meradiasi. Ini sebuah kekuatan pohon aras yang sangat ajaib. Dan ini yang perlu kita waspadai. Ini sebuah pohon yang sangat ajaib, tapi firman Tuhan yang sama juga berkata seperti ini. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Suara Tuhan, Mazmur 29, mematahkan pohon aras. Suara Tuhan. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Mazmur 37 juga berkata, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Dan Yesaya 2 berkata, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang. Apa yang harus kita waspadai Bapak Ibu? Sebuah keperkasaan, sebuah kekuatan, sebuah yang sangat ajaib dari pohon ini tetap ada yang perlu kita waspadai. Semua jubah keperkasaan, jubah pengurapan itu selalu harus dilapisin dengan yang namanya jubah kerendahan hati. Alkitab melambangkan pohon aras itu seperti Firaun. Hati-hati dengan kemesiran kita Bapak Ibu. Kemesiran itu apa sih? Di zaman itu bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat maju dan sangat besar. Bangsa-bangsa lain itu datang minta makan, bangsa-bangsa lain datang karena mau meminta untuk ditudungi, mau meminta untuk dibantu oleh bangsa Mesir. Dan hari itu bangsa Mesir memegang puncak kejayaan, rule the world hari itu. Tapi Firaun menjadi sangat sombong, sangat congkak dan dia sangat berani menentang pengenalan akan Tuhan. Dia tuh sampai dipukul berkali-kali loh, tulah pertama, kedua, ketiga, sangat dipukul sekali tuh nggak bisa. Nah ini karena jenis pohon aras ini orang-orang yang sebenarnya sangat kuat dan perkasa, sangat ajaib, penuh kegemilangan dan kecemerlangan. Kadang-kadang sebuah pukulan kecil tuh susah menyadarkan. Perlu dipukul benar-benar sampai berkali-kali, sampai akhirnya itu pun sampai hari ini kita tahu Mesir belum yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ini tetap pohon yang dipakai di bait Allah. Seluruh dinding dari bait Salomo itu dari pohon aras, seluruh dinding. Dan saya punya sebuah statement yang saya juga mengingatkan diri saya. Setiap kali kita melihat ke atas itu untuk memotivasi kita. Kita melihat
si A, si B, si C yang diurapi, dipakai dengan sangat luar biasa, itu kita perlu melihat ke atas. Kita melihat para pendahulu, pemimpin, lihatlah itu untuk motivasi dan engkau kejar. Tapi ketika engkau sudah dipakai sangat besar, jangan lupa juga belajar lihat ke orang yang di bawah untuk engkau belajar tahu diri dan gendong mereka. Jadi lihatlah ke atas untuk engkau dimotivasi dan lihatlah ke bawah untuk engkau belajar tahu diri. Itu akan menjaga pohon aras itu tidak akan dihardik dan ditebang dan dipatahkan oleh suara Tuhan. Bapak Ibu mau tahu pohon aras ini sangat ajaib. Kita terus berkali-kali pakai sebagai pengurapan. Pohon yang kedua itu adalah pohon sanobar atau cypress bahasa Inggrisnya. Nah, kalau pohon aras ini sesuatu yang perkasa, pohon sanobar ini sesuatu yang sweet. Yang kalau keluarga pohon-pohonan mirip dengan pohon cemara. Bapak Ibu tahu pohon cemara ya? Dia rimbun, dia terlihat bagus. Sampai ada filmnya kan, Keluarga Cemara. Jadi pohon cemara, pohon sanobar ini, jenis keluarga pohon sanobar ini, itu adalah pohon yang dipakai untuk lantai. Semua bait Allah, bait Salomo itu lantainya pakai pohon sanobar, dindingnya dari pohon aras. Dan ditaruh di lantai dan dilapisi emas. Selalu dilapisin emas. Dan di Yesaya berkata seperti ini. Kenapa dia sangat sweet dan dia sangat manis ya. Yesaya 55 ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan pernah lenyap. Dan pohon sanobar ini di 1 Raja-Raja 6 ayat 15. Saya bacakan 1 Raja-Raja 6 ayat 15. Ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dindingnya dari kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar atau cypress. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang yang bagian dalam maupun di ruang yang bagian luar. Semua lantainya dari pohon cypress atau sanobar. Cypress ini artinya mulia, menangkap yang ilahi dan dari Tuhan. Sama, dia punya kekuatan yang sangat ajaib juga. Dan saya pernah dengar salah satu literasi khotbah dari Bapak. Ini salah satu bahan juga yang dipakai, kemungkinan sangat menyerupai dan ciri-cirinya sama, itu pohon untuk bahtera. Dipakai untuk bikin Ark of Noah, bahtera dari Nuh. Karena secara karakteristik sangat karena pohon gofir dicatat di Alkitab, tapi sebenarnya nggak pernah ada pohon gofir itu. Itu cuma sebuah penyebutan. Istilah Israelnya atau bahasa Israelnya atau bahasa asli, tapi itu jenisnya adalah dari keluarga pohon sanobar. Ini jenis pohon yang hatinya tuh penuh belas kasihan, sangat sweet, pembawa kemanis. Ngelihat pohon cemara tuh kan kayak adem gitu ya Bapak Ibu ya, rindang, kayak membawa shalom lah istilah saya. Natalan itu juga pakai pohon itu. Jadi kalau Bapak Ibu kategori orang-orang yang suka damai ya, kayak Pak Luki, Pak Kasan, itu orang-orang sweet. Kalau ngelihat orang miskin itu pengen ditolong, ngelihat orang susah itu pengen dibantu gitu. Ini kategori orang-orang yang punya kemanisan. Dan Bapak Ibu, saya juga pelajari, kecapi sangat dominan dibuat dari cendana dan kayu ini. Orang-orang yang ngeluarin sebuah nyanyian yang manis, yang sweet. Kalau ini contohnya, saya kasih contohnya adalah Pak Kasan, orang yang sederhana tapi sangat manis, sangat baik hati. Pohon aras tuh orang-orang yang punya talenta, keperkasaan, keajaiban. Itu mungkin Joshua Christian, Koko, orang-orang yang sangat ajaib lah. Bertalenta secara intelek, itu semua oke. Dua hal ini, dua material ini dibutuhkan jadi bahan untuk bangunan ilahi. Dan pohon cypress ini ajaibnya, itu adalah tempat kemuliaan Tuhan berjejak. Karena apa? Dia menjadi sebuah bagian yang memberi diri untuk diinjak. Dia adalah bagian lantai, dia tidak untuk bagian yang lain-lain, dia bagian lantai. Dia memberi diri untuk orang lain naik di atasnya. Tapi ajaibnya Tuhan, lantai pun Tuhan lapisin dengan emas. Bukan keramik Bapak Ibu, dilapisi dengan emas. Dan seluruh bangunan sampai hari ini saya masih percayai tidak ada bangunan yang jauh melebihi kemegahannya Bait Salomo.
hari itu. Dan nilainya itu benar-benar bukan cuma miliaran tapi triliunan. Dan itu sebuah bangunan yang ilahi dan sangat ajaib. Dan itu sebuah bangunan yang membuat mata dunia melihat kemasannya Salomo dan bangsa-bangsa itu datang. Zaman di mana Salomo rule the world, semua dunia melihat dan berkiblat melihat kepada apa yang di zamannya Salomo hari itu lakukan. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu, ke depan apapun yang kita lakukan, dunia harus berkiblat kepada kita yang ikut Tuhan. Amin. Bukan kita yang ikut dunia ini. Ini menjadi lambang, Sanobar ini menjadi lambang Allah Tuhan membawa orang kepada keselamatan dan kebenaran. Saya nggak tahu Bapak Ibu jenis pohon yang mana. Pohon aras tadi yang mungkin engkau punya kekuatan, keilahian, keperkasaan, intelektual yang sangat ajaib, engkau orang yang sangat diurapi dan sangat gagah perkasa. Atau mungkin engkau orang yang sederhana, seringkali nggak kelihatan, seringkali kebanyakan diinjek tapi engkau tetap sweet, tetap manis. Dan Tuhan melapisi engkau dengan sebuah kemuliaan, melapisi engkau dengan yang namanya emas. Ada pohon yang ketiga, Bapak Ibu. Ada pohon yang ketiga. Saya waktu belajar ini saya bilang, Tuhan, saya tuh gak masuk kategori pohon aras lah. Saya terima pengurapan dan saya belajar, saya bisa untuk menjadi semakin menyerupai. Saya juga mungkin gak terlalu sweet banget lah seperti pohon Sanobar. Kata Tuhan ada satu lagi. 3 jenis pohon, satu lagi. Ini jenis pohon yang ada di padang gurun. Warnanya hitam, sangat banyak durinya. Kayunya adalah namanya kayu penaga atau akasia. Waktu saya belajar ini, saya bilang Tuhan, kalau di GWR itu ada Joshua, ada Pakasan, ada saya, ada Keisha. Mungkin Joshua itu adalah pohon arasnya, orang yang menerobos di depan. Pakasan itu pohon Sanobarnya, sangat ajaib menopang. Dan saya itu mungkin durinya ini, penaganya, yang kerja paling sedikit, yang gak pernah punya banyak untuk ditabur. Mungkin saya bagian ini, yang banyak ngomelnya mungkin, penuh banyak duri, ini pohon akasia. Dan saya bilang Tuhan ini pohon apa sih? Saya makin lihat, saya kok aneh ya isinya duri semua. Dan Tuhan bilang seperti ini, nak, penaga itu bahkan artinya sendiri adalah banyak duri, the tree of thorns, pohon yang penuh duri. Dan jenis kayunya kayu hitam, tumbuhnya di padang pasir. Dan kayunya padat, berduri, serat kayunya degil. Bapak Ibu tahu degil ya? Keras kepala, ngotot gitu, maunya sendiri. Dan suka berubah arah, makanya banyak duri, sakarepe dewe. Dan kayunya riskan pecah, jadi kalau salah treatment dikit, pecah dia Bapak Ibu. Saya pikir cukup banyak ya orang-orang jenis kayu ini ada di antara Mahanaim mungkin. Jenis yang punya mau sendiri, salah treatment ngambek, salah nangkap nanti mutung. Dan tapi jenis kayu ini, jenis yang kayu yang juga sangat awet, tahan api, dia juga tahan banting Bapak Ibu. Bapak Ibu jenis orang seperti ini cukup banyak di sini. Dikirim ke provinsi sendiri, ayo. Dikirim ke pedalaman sendiri, tahan banting. Tahan dengan yang namanya semua yang ekstrim juga. Dan ini juga tahan goresan dan tahan serangga. Dan kayu ini di zaman itu diambilnya dari daerah Sitim atau Sidim. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kita lihat Tuhan pakai apa pohon penaga ini. Saya bersyukur ya, saya bersyukur. Dan ternyata semua yang dibuat di tabernakelnya Musa, tidak ada kayu lain selain kayu penaga. Yang arsiteknya Tuhan. Kalau bait Salomo kan arsiteknya Salomo dan orang-orang yang mungkin dipakai. Dan dengan semua keajaibannya. Ini bait yang pertama, yang arsiteknya adalah Tuhan. Yang Tuhan bilang buat ini sehasta, sekian hasta, buat tirainya sekian, buat perkakasnya sampai furniture-nya itu arsiteknya Tuhan. Tuhan gak pakai material lain selain kayu penaga. Tuhan pakai satu jenis kayu yang sangat degil, hitam, adanya di padang gurun. Dan Bapak Ibu mau tahu,
daerah Sidim, kalau kita sama-sama lihat di Alkitab, itu adalah tempat di mana bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala dan perzinahan. Di mana bangsa Israel mulai terkena kepada wanita-wanita keturunan Moab. Dari sinilah Sodom dan Gomora itu dimulai. Semua penyimpangan-penyimpangan, semua kejahatan demi kejahatan di daerah Sidim. Waktu saya baca ini Tuhan, dari sebuah tempat perzinahan dan penyembahan berhala dan yang sangat menjijikkan, Engkau ambil dan Engkau pakai dari Sitim jadi tabernakel. Dari pendosa-pendosa, itu dari orang-orang yang sangat tidak layak, kok Engkau pilih jenis bahan seperti ini untuk jadi sebuah, bahkan seluruh bagian dari tabernakel sampai isi-isinya. Kita mau lihat slide selanjutnya. Dari Sitim menjadi tabernakel, apa aja yang dibuat dari kayu penaga? Bapak Ibu, mulai dari di tabernakel Musa itu tidak ada lantai, karena mereka kan pindah dari padang gurun ke padang gurun. Jadi itu lantainya adalah padang gurun dan pasir. Dinding, seluruh pengikat dinding itu dibikin dari kayu penaga. Dan semua perkakas kecuali kolam pembasuhan itu dari tembaga murni. Dan kaki dian itu dari emas murni 1 talenta. Sisanya semua sampai pengusung-pengusungnya itu dibuat dari kayu penaga atau akasia. Kayu yang sangat penuh duri. Kayu yang semaunya sendiri. Waktu saya baca ini, Tuhan, kenapa Engkau begitu spesial memilih jenis kayu ini? Ini mirip dengan kebanyakan dari kita. Menjadi sebuah bangunan ilahi yang spektakuler. Hari itu tidak ada teknologi menyalut material dengan emas. Bahkan sampai hari ini aja orang masih mencoba, trial dan mencoba. Nggak gampang Bapak Ibu mencairkan emas dan itu dijadikan cat. Kalau pakai cat warna emas gampang ya. Tapi kalau benar-benar emas murni itu disalut bagian luar dan dalam. Itu sebuah teknologi, hanya sebuah keilahian yang bisa mengerjakan. Bukankah 15 tahun ke depan ada bangunan ilahi yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan, yang mungkin belum ada teknologinya di dunia. Menciptakan stadion untuk lawatan, menciptakan sekolah yang memulihkan orang-orang yang rusak. Mungkin itu belum ada teknologinya di dunia, tapi Tuhan pernah melakukan itu. Dan ada satu hal yang saya mau sharekan di sini, saya cukup kaget. Bapak Ibu mau tahu? Saya coba cari literasinya, saya coba pelajari. Salib Yesus yang dipakai untuk menyalibkan Yesus, konon itu kemungkinan besar itu dari pohon aras atau pohon sanobar. Duri di kepala Yesus itu sudah sangat dipastikan itu dari pohon penaga. Tuhan bilang, nak, oke, kayu aras punya kelemahan, mungkin dia tidak boleh terlalu sombong. Oke, kayu sanobar mungkin tidak boleh pasif. Dia orang yang paling sering ada di bawah dan diinjek, gak boleh beku dan gak boleh pasif. Oke, pohon penaga dengan semua duri-durinya. Kalian bisa berkata, aku punya kelemahan ini Tuhan. Bisakah bangunan ilahi itu jadi untuk hidupku, untuk Mahanaim, untuk Batra, untuk unitku? Tapi Tuhan bilang, nah, aku pernah lakukan menyatu dengan semua kelemahan itu dan ku bayar lunas. Saya kaget waktu saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Cuman 3 kayu ini yang dipakai untuk bangunan ilahi. Dan dengan semua kelemahannya, Engkau di dalam perjanjian baru, Engkau bayar lunas, Engkau tetesi, dan semua kayu ini bersentuhan dengan darah Yesus. Sangat real. Tuhan bilang, nak, seluruh pori-pori hidupmu yang sudah aku hembusi perjanjian, yang sudah menyatu dengan darahku, bukankah itu sebuah jaminan engkau pasti bisa menyelesaikan semua bangunan ilahi itu? Apa kelemahanmu hari ini? Apa kecenderungan yang terus engkau jatuh bangun di situ? Mari teriak, ada sebuah perjanjian, ada sebuah, saya sangat diberkati
Pak Luki itu cerita begini, sebuah kekuatan perjanjian darah itu ngejar sampai keturunan di atasmu, dan itu ngejar sampai apa yang akan terjadi di depan. Ngejar perjanjian itu yang dari Tuhan. Itu mengejar untuk itu semua benar-benar direkayasa dalam perjanjian, mengejar engkau sampai keturunan di atasmu. Semua kutuk, semua kecenderungan, semua keterikatan, yang namanya perjanjian itu se-powerful itu. Saya pegang itu dan saya naikkan iman saya. Saya bilang, oke Tuhan, ini ada sebuah perjanjian, ini ada sebuah rekayasa yang engkau sudah bayar sebenarnya. Semua kelemahan dari struktur-struktur bangunan ilahi, kita ini struktur bangunan ilahi Bapak Ibu, amin. Kita ini, Alkitab berkata, bukankah engkau adalah bait Allah? Bukankah engkau adalah tempat kediaman Tuhan? Kita ini bait Allah. Dan anehnya cuma 3 kayu ini yang dipakai untuk tabernakel Musa dan bait Salomo, bait Allah yang hari itu disebutkan di Alkitab. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin jenis yang mana. Mungkin ada di sini engkau orang-orang yang sangat perkasa, sangat ajaib. Mungkin kau jenis kayu aras. Itu diperlukan untuk bangunan ilahi. Kita perlu orang-orang pintar, kita perlu orang-orang cerdas, kita perlu orang-orang yang sangat ajaib, orang-orang berkarisma, orang-orang cemerlang, kita perlu itu. Kita juga perlu orang-orang yang memberi diri, orang-orang yang memilih mungkin untuk ada di bawah tapi terus memberi diri untuk orang lain naik. Tapi kalau engkau adalah jenis yang ketiga, durimu bahkan sampai hari ini masih sangat banyak, ada kesitiman yang engkau tahu itu dari pendahulu sebelummu. Ada harapan dan ada sesuatu yang Tuhan sudah bayar. Boleh slide selanjutnya? 3 jenis kayu ini Bapak Ibu. Ada yang pohon aras, itu konon yang dipakai buat salibnya Yesus. Ada pohon sanobar, itu dipakai buat bahtera Nuh dan kecapi. Dan ada, itu paling kelihatan ya Bapak Ibu, yang pohon penaga itu jelek banget Bapak Ibu. Jelek banget, tapi kok Tuhan pilih itu? Tuhan pilih itu dari padang gurun. Tuhan ambil itu dan Tuhan khususkan jadi tempat di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya sampai ruang maha kudus. Bapak Ibu, sampai tabut perjanjian ini dibikin dari kayu penaga. Disalut emas di dalam dan di luar, dan di atasnya ditaruh mersisit. Kita yang gak layak ini dianugerahi buat gendong Heaven's Bearer, itu dianugerahi buat setiap kita. Dari semua kedegilan kita, Tuhan itu sangat arsitek yang sangat ajaib lah buat saya. Dan Tuhan juga ingatkan, nak, ke depan seberapapun engkau dipakai Tuhan, engkau mungkin sudah jadi pohon aras yang sangat memukau banyak bangsa-bangsa. Engkau jadi pohon sanobar yang sudah menuai sangat banyak jiwa-jiwa masuk dalam bahtera keselamatan. Jangan punya kecenderungan engkau menyalibkan aku lagi. Jangan engkau punya keluar lagi kedegilan dan engkau kembali memahkotai aku dengan mahkota duri. Kita bisa sangat diurapi Bapak Ibu, tapi kita juga bisa jadi orang yang kembali melukai Yesus, memaku Yesus sekali lagi, atau memahkotai Yesus dengan mahkota duri sekali lagi. Ketika kita sangat diurapi, dari belajar dari 3 kayu ini, boleh slide yang terakhir, 2 slide yang terakhir. Ada sebuah covenant, ada sebuah rekayasa Tuhan. Ketika mahkota duri itu menancap di kepala Yesus, itu bersentuhan dengan darahnya. Ketika semua kedegilan kita, ketidakmampuan kita, kenajisan kita, penyembahan kepada cinta akan dunia kita, setiap kali itu berteriak ingin keluar, mari kita benar-benar meyakinkan bahwa aku orang yang sudah bersentuhan dengan darah Yesus. Pori-pori hidupku itu sudah ditetesi dengan darah Yesus.
Dan aku bertekad, aku mengejar sebuah kerinduan untuk menyatu. Bapak Ibu, kalau kita bilang kita mau menyatu dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu. Tuhan jauh lebih mau, bahkan ketika itu harus dia lakukan di atas kayu salib. Menyatu, menempel, walaupun bayarannya adalah darah dan nyawanya sendiri. Bosku udah datang? Ya, Bapak Ibu, saya barusan tadi Tuhan ingatkan, nak, kamu sudah dapat 3 minyak ini. Kita tuh jarang pakai minyak penaga dan akasia. Karena kemarin imam nyiapin alat tentang minyak, saya cari minyak ini dan saya dapat. Kalau nanti Ibu izinkan, kita pengen pengurapan dengan 3 minyak ini dengan ditetesi darah Yesus atau anggur. Kita mau berkata, Tuhan, biar sekali lagi kami minta jaminan, Tuhan. Engkau pernah membayar semua kelemahan kami secara daging, supaya kami bisa jadi bahan untuk bait Allah dan bangunan ilahi. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang masih membuat engkau jatuh bangun, kesitiman apa yang masih ada dalam hidupmu. Tapi mari hari ini sebuah perjanjian dan sebuah jaminan yang Tuhan mau tawarkan, nak. Mari selesaikan 15 tahun bangunan ilahi dengan engkau berjalan dalam perjanjian dan rekayasaku. Nanti minyak ini akan dioper dan dijalankan. Bapak Ibu taruh saja jari dan tangan. Saya mau minta semoga berkenan untuk 3 orang, ya mungkin mewakili 3 jenis kayu ini. Saya minta Joshua, Pakasan ada gak ya? Kalau gak ada Pakasan, saya minta Pak Luki. Dan yang ketiga, mewakili pohon penaik, saya minta Leo. Semoga berkenan mewakili saja, karena kita butuh 3 jenis kayu ini ada dalam hidup kita, pengurapannya. Tapi dengan semua kelemahan yang sudah dibayar oleh darah Yesus. Jadi nanti minyaknya tolong ditetesin anggur, disebar, dia dioper sambil jalan supaya tidak membuang waktu. Biar ini jadi sebuah, kita sering pengurapan lah. Setiap bulan kita terima pengurapan. Tapi pagi ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan bilang, nak, biar ini jadi sebuah pengingat bahwa apapun kelemahan kita, apapun kesitiman dan kedegilan kita, ada sebuah aliran darah Yesus yang pernah dan sudah membayar itu dan akan terus mengejar kita sampai kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan kuat. Boleh dioper minyaknya? Saya minta nanti 3 orang ini, Pak Luki, Pak Joshua Luki, Pak Joshua Christian, dan Bapak Leo. Mari kita berdoa dan Bapak Ibu boleh oleskan di mana yang Roh Kudus taruh di hatimu. Engkau tahu engkau punya hati yang degil, urapi di hatimu. Engkau tahu engkau punya keengganan dan penundaan, urapi di kakimu. Engkau tahu pikiranmu penuh dengan hal yang sia-sia, urapi di kepalamu. Mari kita sama-sama lakukan ini dengan iman. Di musim ini kita sangat perlu menyatu dengan Tuhan. Kita sangat perlu untuk benar-benar direkayasa sampai semua bangunan ilahi itu jadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Setiap kita menyatu, dunia berubah.